Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bermula najis apabila najis itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak ada lagi benda yang bisa dirasa. Baunya kada ada lagi, warnanya kada ada lagi, sudah lawas. Misalnya najisnya sudah lawas, kada dibasuh-basuh, hilang baunya, hilang warnanya. Nah itu najis hukmiyah. Maka cukuplah mengalirkan air atas sekalian tempat-tempat najis itu. Nah, cukup disiram. Misalnya ada lantai, ada pelatar atau pakaian yang kena najis, tapi sudah kada kelihatan lagi warnanya, kada keciuman lagi baunya. Nah, cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air ke tempat itu sampai liput. Nah, bila sudah dialirkan air ke sana, maka itu menjadi suci. Wa in kanat ainiyatan, jika itu najis ainiyah, ada bendanya. Nah, najisnya masih ada bendanya kelihatan. Fala budda min izalatil ain, maka tidak boleh tidak daripada menghilangkan benda itu. Najis misalnya ada di tempat atau najis ada di pakaian, kelihatan masih ada bendanya, kelihatan masih ada barangnya. Nah, hilangkan dulu barangnya itu, hilangkan barangnya sampai kada kelihatan lagi warnanya, kada keciuman lagi baunya. Nah, hanya disiram dengan air. Nah, maka tempat itu menjadi suci. Kalau barangnya masih ada, nah kada dihilangkan dahulu, disiram dengan air, tambah banyak najisnya. Nah, asalnya satumpuk saja najisnya. Oleh karena kada dihilangkan, langsung disiram dengan air, maka seapa luas air itu menjadi najis semua. Nah, jadi hilangkan dulu barangnya. Wa baqa'ul launi ba'dal hatti wal qarsi ma'fuun anhu, bermula tetap warna sesudah digusuk, sesudah dikarik dengan kuku, itu dimaafkan daripadanya. Ini digusuk-gusuk lawan jeriji masih aja ada warnanya, dikarik lawan kuku masih juga ada warnanya. Nah, itu sudah dimaafkan. Wa yu'fa 'anir raihah idza 'asura izalatuha, dan dimaafkan daripada bau najis apabila sulit menghilangkannya. Sudah digusuk, diparah, tetap ada baunya. Nah, itu dimaafkan aja. Wal 'asru marratin mutawaliyatin yaqumu maqamal hatti wal qarsi fil laun, bermula memeras beberapa kali peras, itu menempati tempat gusuk dan karik pada warna. Sudah diparah beberapa kali parah, tetap aja baunya ada. Nah, itu sudah dimaafkan. Wal muzilu lil waswas ay ya'lama annal asya khuliqat tahiratan biyakin, bermula perkara yang menghilangkan bagi waswas. Nah, kadang-kadang ada waswas, masih banajiskan ini, kadakah? Hilangkah najisnya, kadakah? Atau barang ini karena najiskah, kadakah? Nah, itu kadang-kadang ada waswas. Yang menghilangkan bagi waswas itu bahwa dia mengetahui bahwa sesuatu itu diciptakan dalam keadaan suci, biyakinin, dengan yakin. Pama la yushahidu alaihi najasatan, maka sesuatu yang tidak ia pandang atasnya najis,
wala ya'lamuha yakina, dan tidak dia ketahui adanya najis yakinan yakin, yusalli ma'aha, sembahyanglah dia besertanya. Ini ada sajadah umpamanya lawas kada dipakai, lalu timbul najiskah kadakah. Nah, kita lihati bila kada ada najis berarti itu sudah kawa bisa dipakai. Atau ada pakaian kita yang digantung, pakaian digantung yang beberapa minggu sudah digantung, hendak kita pakai timbul ragu-ragu, mungkin pakaian ini diguguri tahi cacak kah atau apakah. Nah, kita lihati kada ada barangnya pakai. Nah, karena perkara-perkara itu sesuatu itu asalnya suci, kada bisa dikatakan najis kalau kada melihat barangnya atau kada mengetahui secara pasti adanya najis itu. Jadi kada ada urusan untuk was-was. Sebenarnya kada ada jalan untuk waswis itu. Sesuatu yang kita tidak melihat bahwa itu najis dan kada ada orang yang mengabarkan bahwa itu najis, maka itu suci. Maka itu hukumnya adalah suci. Nah, al-qismus tsani, bagian yang kedua, taharatul ahdas, suci daripada hadas. Wa minha, setengahnya, al-wudu'u, wudu, wal ghuslu, mandi, wa tayammumu, tayammum, wa yataqaddamuha, dan mendahului akan itu semua al-istinja, istinja. Nah, istinja terlebih dahulu, hanyar baudu atau mandi atau tayammum. Pal nurid kaifiyataha ala tertib ma'a adabiha wa sunaniha mubtadi'in bisababil wudu wa adabi qadil hajat insyaallah ta'ala. Maka kami mendatangkan caranya itu bersuci dari hadas atas tertib beserta adab-adabnya dan sunat-sunatnya. Hal keadaan kami memulai dengan sabab berwudu dan adab orang qadha hajat insyaallah ta'ala. Adabu qadha'il hajat, adab menunaikan hajat. Jadi sahabat Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada kami sampai-sampai urusan qadha hajat. Nah, diajarkan oleh Nabi bagaimana qadha hajat itu yang bagus dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayaknya kada ada agama lain kayak agama Islam ini. Sampai-sampai urusan qadha hajat pun ada aturannya, ada adabnya, ada tata caranya. Yang bagi ayyab'uda an a'yunin nadhirin fis sahra, semestinya bahwa dia berjauh dari pandangan orang-orang yang memandang apabila itu di tengah-tengah hutan. Nah, di tengah-tengah hutan, kebun atau padang pasir atau apa, nang di situ kada ada kalindungannya, kada ada wadahnya, maka hendaknya qadha hajat itu kita berjauh, jangan sampai kelihatan orang. Wa ayyastatira bisyai'in in wajadahu, dan bahwa dia bertutup dengan sesuatu jika ia dapatkan sesuatu itu. Nah, kalau ada kalindungan, nah berlindung di sesuatu itu. Kalaunya kada ada kalindungan, berjauh dari orang sampai kada kelihatan lagi bahwa kita itu sedang qadha hajat. Wa an la yakshifa auratahu qabla al-intiha ila mawdi'il julus, dan bahwa dia tidak membuka aurat sebelum sampai ke tempat duduk. Nah, arti membuka aurat untuk qadha hajat itu begitu kita sampai duduk di tempat qadha hajat hanya dibuka aurat kita. Nah, ini aturannya qadha hajat itu. Tidak membuka auratnya, kada melepaskan pakaiannya sebelum dia sampai ke kedudukan untuk qadha hajat itu. Artinya jangan bepacul di muhara jamban itu nah.
dan bapacul di muhara jamban. Sudah masuk ke dalam jamban, nah hanyar bapacul. Wa an la yastaqbilal qiblata wa la yastadbiraha, dan bahwa dia tidak menghadap kiblat dan tidak pula membelakangi kiblat. Ini kalau di tanah lapang. Misalnya kita berkendaraan di tengah jalan nak singgah, nampak kami. Nah, mentahu di sana kiblat, jangan berhadap ke situ, jangan dibelakangi juga. Nah, cari tempat arah nang kadang membelakangi dan kadang menghadap kiblat. Wa ayyattaqiyal julusa fi mutahaddatsin nas, dan bahwa dia menghindari qadha hajat itu di tempat perkumpulan manusia bepandiran. Di sini biasa orang dudukan bepandiran situ. Nah, itu jangan diulah tempat qadha hajat. Karena ini termasuk mendatangkan laknat kepada orang yang qadha hajat di situ. Di sini biasa orang berkumpulan dudukan situ. Nah, misalnya di bawah pohon kah, di mana kah dudukan, datang kita bakami di situ, jangan. Nah, kenapa? Karena kita disumpahi orang. Bungul aja siapa bakami di sini jangan. Untuk ini. Awat 40 madah akan bungul kebenaran kita. Disuruh Nabi jauhi tempat-tempat nang dilaknat kita memperbuatnya itu. Kecuali tempat itu dipakai orang bercatur, bedom, nah kami jangan apa-apa situ. Wa an la yabula fil ma'ir rakid, dan bahwa dia tidak kencing di air yang tenang. Nah, air tenang. Walaupun lebih dari 2 kulah. Tapi airnya tidak mengalir, banyunya gana. Nah, jangan bakamih di situ, jangan qadha hajat di situ. Kecuali sudah nang macam kayak danau, saling kenalan sudah. Di situ memang banyunya kadang mengalir, tapi bapal-pal luasnya banyunya. Nah, itu harus jadi soal. Wa tahtas syajaratil musmirah, dan dia menghindari juga qadha hajat itu di bawah pohon musmirah yang berbuah, sekalipun kada sedang berbuah. Buah pohon rambutan kan buah dimakan kena buahnya, buah pohon kastila, buah pohon nangka, nah jangan, sekalipun rahatnya kada berbuah. Nah, dihindari tempat-tempat itu. Wa pisaqbi, di lubang. Nah, tanah itu biasa ada berlubang-lubang. Nah, itu jangan dikamihi. Karena itu bisa ma'wal jin, bisa tempatnya jin. Nah, kita mengamihi itu kita bisa diganggunya oleh jin. Wa ayyattaqiyal maudi as-salba, dan bahwa dia menghindari tempat yang keras. Wa mahabbatir riyah, tempat bertiupnya angin, pil baul pada waktu kencing. Istinzahan, membersihkan min rasasihi, daripada percikannya. Percikannya. Jadi artinya cari tempat untuk qadha hajat, nang supaya jangan membulik perancingannya itu. Jangan membulik perancingannya ke tubuh kita. Wa ayyattaqi'a fi julusihi 'ala ar-rijlil yusra, dan bahwa dia bertumpu pada duduknya atas kaki kirinya. Nah, jadi waktu kita qadha hajat itu, nah kita berdangkak nih. Nah, batis kiri nang dijadikan tumpuan. Artinya berat tubuh kita ini seolah-olah dipikul oleh kaki kiri. Nah, kaki kanan ini bebaya tagatuk aja modelnya ke lantai. Nah, itu memudahkan qadha hajat. Nambah kami kada tiis, bisa tiis dengan demikian itu. Wa in kana fi bunyanin, jikalau dia itu qadha hajat pada bangunan jamban misalnya, yuqaddimur rijlal yusra,
dia mendahulukan kaki kiri fid-dukhul pada masuk, wal yumna mendahulukan kaki kanan fil khuruj pada waktu keluar. Baik jamban dalam rumah, baik jamban di luar rumah, kita masuk kaki kiri. Nah, keluar kaki kanan dahulu. Palingan di masjid. Nah, kalau masjid kita masuk kaki kanan dahulu. Kalau keluar kaki kiri dahulu. Itu masjid. Nah, WC lawannya. Wala yastashibu syai'an alaihi ismullahi ta'ala aw rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menyertakan sesuatu atas sesuatu itu ada nama Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan masuk ke dalam WC membawa ada sesuatu yang di situ ada tulisan nama-nama Allah, nama-nama Rasul, nama-nama malaikat, ayat-ayat Quran, jangan sampai. Wa ayyakula, dan bahwa dia mengata indad dukhul ketika masuk, belum masuk lagi, ketika masuk. Ini masih di luar WC. Nah, mengata bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is atau minal khubthi wal khaba'is, boleh dua membacanya. Bismillah a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is atau khubthi wal khaba'is. Nah, hanyar masuk. Jadi bacaan itu di luar WC. Wa indal khuruj, dan ketika keluar, kita sudah di luar WC. Nah, ketika keluar WC baca alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Namun ya kada bisa itu yang biasa kita baca gupranaka itu. Biasa paling handap dah paling pendek gupranaka. Alhamdulillah alladzi azhaba anni al-adza wa afani. Itu yang masyhur dibaca itu. Ya sekurang-kurangnya gufranaka, artinya minta ampun hamba kepada engkau ya Allah, minta ampun. Karena di dalam jamban tadi mungkin kita ada berbuat hal-hal yang dilarang Allah, dalam jamban mungkin ada berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Nah, maka kita begitu keluar disuruh gufranaka, artinya as'alu gufranak, hamba minta ampunan engkau ya Allah. Itu sunat. Wa ayyastabri'a minal bauli bin natri salasa, dan bahwa dia menghabiskan dari kencingnya itu dengan memincitnya salasan 3 kali. Itu cara menghabiskan kotoran, bisa dengan bedah bentuknya. Nah, itu sunat juga supaya tiis. Wala yuksirat tafakkura fil istibra, dan bahwa dia tidak memperbanyak pikiran pada membersihkan itu. Jangan berpikir macam-macam. Bersihkah ini sudah, tiiskah ini sudah, jangan berpikir macam-macam. Payata waswasu, kena jadi waswis jadinya. Nah, jadi waswis. Wa yasukka alaihil amru, dan sulit atasnya perkara. Wa ma yahissu bihi min balal, sesuatu yang dia rasakan dengannya daripada basah, payuqaddiru, maka dia menakdirkan annahu baqiyatul ma, bahwa itu sisa air babasuh. Untung keluar jamban asa basah. Takdirkan ini banyu bekas babasuh. Habis sudah. Jangan saku kami kada tiisnya babulik pulang gina. Jangan ditakdirkan itu. Selama kita kada merasa ada yang keluar, tapi cuma kita melihat ada basah di tapih kita. Nah, itu takdirkan bahwa itu sisa bekas babasuh tadi. Waqad kana akhaffuhum istibra'a afqahahum. Orang yang sungguh adalah orang yang paling ringan istibra'nya, itulah orang yang paling paham di antara mereka. Orang yang paling
beragama, orang yang paling alim di antara mereka. Makin sedikit istibraknya. Jadi fatadullul waswasa, menunjukkan itu waswis ala qillatil fikih, atas kurang ilmu fikih. Orang yang waswis itu menunjukkan dia kurang ilmunya. Kalau orang yang dianggap berilmu, kada perlu ada waswis. Kada perlu ada waswis. Karena kita ingat tadi, sesuatu yang kita yakini bahwa itu ada bendanya, ada baunya, nah itu ya najis. Mun kada ada, ya kada usah. Jangan dikira-kira. Wa minar rukhsati, dan termasuk yang diringankan, ayyabulal insanu qariban min sahibi, setengah daripada keringanan bahwa boleh kencing seseorang dekat daripada kawannya, mustatiran anhu, berlindung daripadanya. Boleh je kita kami dihiga kawan, asa kawan jangan melihat. Fa'ala dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyiddati haya'i, beserta bersangatannya pemalunya beliau. Nabi itu orangnya sangat pemalu. Tapi beliau bisa kencing di samping sahabat. Untuk apa? Liyubayyina linnas zalik, untuk menerangkan kepada manusia bahwa yang demikian itu boleh. Itu bolehnya. Asal jangan kelihatan kawan aurat kita, itu artinya. Kaifiyatul istinja, cara istinja, thumma yastanji, kemudian dia beristinja, limak'adatihi, bagi duburnya, bi thalathati ahjarin, dengan 3 biji batu, wa misluha, seumpamanya, kullu khashinin tahir, tiap-tiap yang kasar yang suci. Thumma yastanji bil ma, kemudian beristinja dengan air, bi ayyufidahu bil yumna, dengan bahwa dia tumpahkan air dengan tangan kanan, ala mahallin najwi, atas tempat kotoran. Wa yadluku bil yusra, dan dia gusuk dengan tangan kiri, hatta la yabqa asarun, sehingga tidak tertinggal lagi bekas, yudrikuhul kaffu, yang memperdapati akan itu bekas oleh telapak tangan, bihisil lamsi, dengan sentuhan. Nah, jadi istinja itu yang nomor 1, yang paling baik dengan batu. Dengan batu 3 biji, atau batu nanggana 3 bunjung. Nah, sesudah itu hanyar dengan air. Nah, itu paling sempurna. Kalau salah satunya dengan air, nah nomor 3-nya hanyar dengan batu atau tiap-tiap benda yang seperti batu. Wa yatrukul istiqsa fihi, dan meninggalkanlah seseorang akan menyudahi bagi istinja, bita'arrud lil batin, dengan melintangkan bagi batin. Kada perlu memperhatikan batin dubur itu kada perlu. Cukup zahirnya disapu dengan batu. Nah, batu habis itu digusok dengan air. Kalau yang kada ada batu, langsung dengan air. Kada perlu ke dalamnya. Nah, ke dalamnya. Fa inna dzalik, karena yang demikian itu mambaul waswas. Amun ke dalam itu pajang waswis pulang gina. Yang kada cukup dua gayung membasuh, yakin jadinya tuh. Wal ya'lam anna kullama la yasilu ilaihil ma' fahuwa batinun. Ketahuilah bahwa tiap-tiap yang tidak sampai kepadanya itu air, itu namanya batin. Itu kada wajib dibasuh. Sesuatu yang ibarat disimbur lawan banyu, kada sampai ke situ banyu. Nah, itu batin ngarannya. Batin itu lain urusan nang mesti dibasuh. Nang dibasuh itu nang zahir. Wala yasbutu hukmun najasah, tidaklah sabit hukum najis, lil fadalatil batinah, bagi sisa-sisa yang batinah, malam tazhar, selama tidak nampak. Wa kullu ma huwa zahirun, tiap-tiap sesuatu yang zahir, wa sabata lahu hukmun najasah, maka sabitlah baginya hukum najis,
fahaddu zuhurihi tuhurihi, maka had bersucinya ayyasilal ma'ilaih, bahwa sampai air kepadanya, fayuziluhu, maka menghilangkanlah itu air akan najis tadi. Wala ma'na lil waswas, dan tidak ada artinya bagi waswas itu. Nah, dubur itu sesuatu yang sampai ke situ banyu, itulah yang wajib dibasuh. Sesuatu yang kada sampai ke dalamnya itu banyu, itu kada wajib dibasuh. Itu masih hukum batin ngarannya, hukum dalam. Yang wajib disucikan itu adalah sesuatu yang zahir. Di mana batas yang zahir? Nang sampai banyu ke situ. Nah, nang banyu itu sampai. Namun kita kuboy banyu sampai ke situ. Nah, itu zahir. Ke dalamnya itu banyu kada sampai, berarti itu kada wajib untuk dibersihkan. Yang wajib hanya yang zahir tadi. Jadi kada ada gunanya untuk waswis itu, hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga.